sama orang yang sudah baik kepada kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi, kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddatah bil qurbah. Katakanlah ya Muhammad, aku berdakwah tidak mengharap upah, melainkan kalau kita mau berterima kasih kepada Rasulullah, maka ilal mawaddah bil qurbah, berbuat baik dengan kerabat Rasulullah, zuriyah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara terima kasih kita kepada Rasulullah. Kita kudu berbuat baik sama keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbanyak sholawat kepada Rasulullah. Banyakin sholawat. Lalu kepada siapa kita yang kedua terima kasih? Orang yang telah berbuat baik di dunia ini, yaitu orang tua kita. Karena Allah sampaikan anishkurli dalam Quran. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidai, dan kepada kedua orang tuamu. Makasih sama orang tua. Sama Allah kudu bersyukur. Kalau dapat nikmat sama Allah, ucapkan alhamdulillah. Kalau ada orang berbuat baik, bilang terima kasih. Jangan dibolak-balik. Terima kasih ya Allah. Salah itu mah kata-kata. Masa makasih? Makasih mah apa sesama manusia, sama Allah mah alhamdulillah. Lisan ngomong alhamdulillah, hati meyakini bahwasanya ini adalah anugerah yang Allah berikan. Yang kedua, kita kudu makasih sama orang tua. Bagaimana cara terima kasih kepada orang tua? Selagi masih hidup, kita taati perintahnya, kita nurut, kita berbakti kepada orang tua. Baik masih hidup walaupun udah kagak ada. Kita waktu masih hidup aja kalau ada apa-apa izin sama baba kita. Mbak, doain Mbak. Anak saya mau sekolah di mana? Di sini. Mau nyantren, doain Mbak. Biar kata baba kita tukang ngangon kebo, ya kagak bisa ngaji, anaknya disantrenin pinter ngaji, tetap namanya anak mah kudu ngalap berkah sama orang tua. Karena anak itu adalah berkat pengorbanan orang tua kita yang ngebiayain sekolah, ngebiayain kita nyantren, biarin kita ngaji, itu orang tua kita. Cuman sayang aja orang tua kita sibuk ngangon kebo, akhirnya kagak bisa ngaji. Tapi tetap tugas anak mah ngalap berkah, gedor langit orang tua kita. Gedor langit dengan cara cari berkah orang tua. Kalau ada apa-apa kita izin, Mbak doain, ya, gua doain tuh. Kalau udah ngomong begitu, insya Allah semua jalan pintu keberkahan terbuka. Karena sebab ridho orang tua. Bayangin, ridhonya Allah letakkan kepada orang tua kita. Begitu mulia kedudukan orang tua. Sampai ridho dan murkanya Allah. Ridho dan murkanya Allah letakin kepada orang tua kita. Kalau mau hidup bahagia, berbakti sama orang tua, bahagiain orang tua ketika masih ada, walaupun sekarang udah kagak ada. Jangan cuma doyan sama tanahnya doang. Dan tanahnya dikasih, ya, tanah, rumah, bikinin, misalnya gitu, ya, motornya, kendaraan, doyan begitu mah. Ya, orang tua kagak ada. Jangan tanggung-tanggung sedekah, doain orang tua. Kurang apa orang tua? Sekarang orang tua nggak butuh apa-apa. Ya, nggak butuh sarapan pagi, makan siang, makan malam. Udah nggak mikirin urusan badan. Orang tua sekarang udah meninggal dunia, udah nggak mikirin dunia, nggak mikirin harta. Yang dia mikirin nungguin hadiah kiriman dari anak dan keluarganya. Kirimin. Orang tua udah berkorban mati-matian demi kita. Bayangin nyak kita, ya. Nyak kita dari mulai emas sampai ketek, gara-gara anaknya sakit, itu emas sampai habis. Kontrakan sampai habis, tanah dijual-jualin. Demi siapa? Demi anak-anaknya. Anak jangan lupa sama pengorbanan orang tua. Itu cara berbakti kepada orang tua.
Lalu kepada siapa yang ketiga? Orang yang telah berbuat baik sama kita dan kita kudu makasih dengan dia. Yang ketiga kepada suami kita. Pada suami, gimana cara makasihnya? Jangan makasih doang bang, jangan. Ya, jangan bilang makasih, belum cukup. Sama suami kudu sayang, kudu mencintai, kudu memahami, kudu bisa menghargai. Itu begitu. Dikasih cepet, alhamdulillah. Jangan jebi, jangan mingkem. Ya, ini mingkem aja kasih cepet. Ya, nah berarti ini belum bisa berterima kasih kepada suami. Artinya apa? Cara terima kasih suami, hargai pemberian suami, anggap besar walaupun kecil. Jangan lihat cepeknya, lihat yang ngasih siapa? Yang ngasih rezeki Allah Subhanahu, cuman lewat suami gitu. Makanya bilang makasih sama suami, makasih. Ucapin alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi waktu Isra wal Mi'raj diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka banyak kaum wanita. Kata Nabi, di neraka banyak banget ini perempuan. Kata sahabat, emang ngapa ya Rasulullah? Emang dia nggak taat kepada Allah? Emang mereka nggak taat kepada engkau ya Rasulullah? Lah, kata Rasulullah, wa yakfurnal asir, karena mereka kufur kepada suaminya, tidak menerima pemberian suami, tidak mencintai, tidak menyayangi. Inilah penyebab para wanita masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu hadirin, wajiblah kita berterima kasih, bersyukur kepada tiga orang ini. Yang pertama kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keturunan-keturunannya. Yang kedua kepada orang tua kita, dan yang ketiga kepada suami kita. Maka kalau kita bisa berterima kasih kepada tiga orang tersebut, barulah kita disebut orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Tapi dalam ayat yang lain, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf nggak bisa panjang lebar karena disuruhnya kultum. Udah kultum ya, mudah-mudahan ya Mbak, mohon maaf. Biar kata sebentar ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan teruskan perjuangan Bapak kita, terus doain ya, jangan tanggung-tanggung, beramal soleh buat orang tua, kirimin, baca Yasin, anterin, baca tahlil di kuburan. Orang kan paling enak dianterin, datang ke kuburan, baca la ilaha illallah. Jangan 40 kali, 1000 kali kalau bisa. 1000 kali buat orang tua mah ya. Orang tua udah ngasih semuanya buat kita, masa la ilaha illallah 1000 kali kagak sanggup, cuman 10 putaran tasbih ya. Baca la ilaha, anterin tuh, hadiahin buat orang tua kita. Kan orang paling enak dianterin, kalau dititipin kurang ya. Misalkan ada orang nganterin mangga ke kita, saya tanya, lebih enak dianterin langsung sama orangnya apa dititipin? Enakan dianterin langsung. Sama babak kita juga, paling enak dianterin langsung sama anak cucunya, datang ke makamnya, ke kuburan, baca la ilaha illallah, khususin pahala buat orang tua kita. Baca Yasin 4 kali, 1 kali berdiri amat sama orang tua ya. Baca Yasin 4 kali ya, maksimal 40 kali kalau sanggup gitu. Kalau nggak sanggup, ajak jamaah Al-Barokah, banyak jamaah Al-Barokah, banyak ya. Apa mau Jumatan banyak, kalau ngaji mah sepi gitu ya. Baik, terima kasih banyak, mohon maaf ya. Tadi Kong Mahmud ada pantun, sama saya juga ada pantun dah, biar nggak apa-apa dah, biar nyetel gitu Pak ya, biar ada saingannya. Untuk akhir saya mau berpantun, burung irian burung puyuh, burung irian burung puyuh. Cukup sekian dan thank you. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.